Gempar, ramai-ramai kota-kota di Eropa putuskan hubungan dengan Israel. Ada apa? Fenomena pemutusan hubungan antara kota-kota di Eropa dengan Israel masih berlanjut. Terbaru keputusan itu diambil salah satu kota terbesar di Belgia, Liege. Pada Senin kemarin, Dewan Kota Liege memberikan suara pada mosi yang diajukan oleh Partai Buruh Belgia paling kiri yang bertujuan untuk mengakhiri semua hubungan yang ada atau yang akan datang antara kota itu dengan Israel. Hubungan antara Liga dan Israel akan diakhiri selama negara ini tidak menghormati hukum internasional dan hak-hak Palestina, lapor kantor berita RTBF dikutip Times of Israel. Sebagai kota, Liga tidak memiliki hubungan dengan Israel. Keputusan tersebut lebih ditujukan untuk menunjukkan pendapatnya tentang masalah Palestina. Pemungutan suara di Liga itu pun disambut baik oleh Asosiasi Belgia Palestina. Mereka berharap bahwa kota-kota lain di negara itu dan wilayah Eropa lainnya akan mengambil langkah serupa terhadap Israel. Manuver kecaman terhadap Israel juga diambil oleh pemerintah kota Oslo, Norwegia sejak tahun 2019. Dewan kota berupaya untuk memboikot setiap barang yang diproduksi Israel di wilayah pendudukannya atas Palestina. Orang-orang Palestina telah hidup di bawah pendudukan ilegal selama lebih dari 50 tahun, merupakan tanggung jawab global bersama untuk berkontribusi pada perdamaian abadi dan kebebasan rakyat Palestina, ujar salah seorang politisi kiri Sunifa Holmes Edsel. Selain itu, Februari lalu pemerintah kota Barcelona di Spanyol memutuskan untuk membekukan hubungannya dengan Israel. Wali kota Barcelona, Ada Colau, menyebut pembekuan ini dikarenakan tindakan Israel yang telah melakukan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi rakyat di wilayah Palestina. Saya telah memutuskan untuk sementara menangguhkan hubungan dengan negara Israel dan dengan institusi resmi negara itu, termasuk perjanjian kembar dengan Dewan Kota Tel Aviv sampai otoritas Israel mengakhiri sistem pelanggaran terhadap rakyat Palestina, ujar politisi sayap kiri itu dikutip Al Jazeera. Dua negara tersebut bukan satu-satunya negara Eropa yang memutuskan hubungan dengan Israel, namun banyak negara Eropa besar lainnya yang memilih untuk memutuskan hubungannya dengan rezim Zionis. Langkah Amerika hingga deretan negara Eropa ini barengan hajar Israel. Langkah itulah hal yang dapat diucapkan ketika Amerika memutuskan untuk tidak lagi mendukung misi sekutunya hingga keputusan Amerika Serikat untuk memboikot aksi pemerintah Zionis di tepi barat. Tidak hanya Amerika Serikat, namun negara-negara hebat di Eropa juga kompak melawan Israel dimulai bulan ini di tahun 2023. Dikabarkan sebelumnya, pemerintah Israel terus-menerus melegalisasi pemukim Yahudi di wilayah tepi barat Palestina dan melanggar hukum internasional. 3 anggota tetap Dewan Keamanan PBB melancarkan kecaman atas tindakan berulang kali itu. Akhir pekan lalu, Israel mengumumkan akan melegalkan 9 pemukiman liar di tepi barat yang dihuni warga Yahudi Israel. Selain itu, Israel pun menyampaikan rencananya untuk melanjutkan pembangunan 10.000 unit pemukim di tepi barat. PBB memperkirakan saat ini terdapat sekitar 700.000 pemukim Israel yang tinggal di pemukiman ilegal di Yerusalem Timur dan tepi barat. Meski telah dinyatakan ilegal secara hukum internasional, Israel masih terus melakukan pencoplokan wilayah Palestina, mengubahnya menjadi pemukiman untuk ditinggali warganya. Perluasan pemukiman ilegal menjadi tantangan terbesar dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat mengkritik keputusan Israel untuk melegalkan 9 permukiman liar yang dihuni warga Yahudi Israel di tepi barat. Kelima negara tersebut menegaskan mereka menentang langkah yang dapat memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina. Kami sangat menentang tindakan sepihak yang hanya akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina, serta merusak upaya mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan, kata kelima negara dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis di Jerman. Mereka menyatakan mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah yang harus dicapai melalui negosiasi langsung antara para pihak, kata kelima negara tersebut. Sejak pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkuasa pada Desember tahun lalu, pemerintah Zionis Israel, rencana penguatan pemukiman Yahudi di tepi barat langsung diumumkan. Perluasan pemukiman itu adalah salah satu penghalang utama perdamaian. Israel
Israel berencana meningkatkan jumlah pemukim Yahudi di wilayah pendudukan tepi barat menjadi 1 juta jiwa. Bethlehem Radio 2000 melaporkan pemerintah Israel berencana untuk merelokasi 100.000 pemukim Yahudi ke area C di tepi barat dalam 2 tahun mendatang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjanjikan hal serupa. Area C adalah salah satu wilayah yang diamanatkan melalui perjanjian Oslo II. Wilayah itu meliputi 61% tepi barat dalam perjanjian Oslo pada 1995. Wilayah itu disepakati untuk diserahkan kepada Palestina secara bertahap. Sejauh ini, perjanjian itu tidak ditaati Israel. Mereka malah terus melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah itu dan menghancurkan rumah orang Palestina. Komunitas internasional sebagian besar sepakat bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu adalah ilegal. Sedangkan PBB berulang kali menegaskan bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu melanggar Konvensi Jenewa keempat. Israel berencana untuk merelokasi 500.000 pemukim Yahudi ke daerah yang sama dalam 10 tahun mendatang. Surat kabar Israel Hayo mengungkapkan dengan rencana tersebut, maka jumlah pemukim di wilayah pendudukan tepi barat akan mencapai lebih dari 1 juta. Total, jumlah tersebut sudah mencakup pemukim Yahudi yang saat ini tinggal di tepi barat. Pemerintahan Benjamin Netanyahu akan menghancurkan desa-desa Palestina di area C dengan dalih dibangun tanpa izin. Langkah ini diambil untuk membuka ruang dan membangun lebih banyak pemukiman bagi Yahudi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengkritik keputusan Israel melegalkan 9 pemukiman liar yang dihuni warga Yahudi Israel di tepi barat. Selain ilegal, langkah itu dinilai akan semakin memicu ketegangan di wilayah tersebut. Pengumuman oleh Israel tentang pencaplokan 9 pemukiman ini adalah tindakan ilegal yang terang-terangan, hanya akan meningkatkan dan mengobarkan ketegangan serta memperumit situasi. Kata Pangeran Faisal dalam konferensi pers bersama perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Josep Borrell, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboulgid di Brussel, Belgia. Dikutip laman Al Arabiya, Kabinet Pemerintahan Sayap Kanan Israel menyetujui legalisasi 9 pemukiman liar di wilayah pendudukan tepi barat.